Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Ketika saya mengambil konten video ini, saya berada di sebuah tempat di BSD dan saya harus berbicara di sini karena banyak yang mend-DM saya, teman-teman WA saya atau di kolom komentar untuk bisa memberikan pendapat tentang pengumuman 27 pemain yang sudah diumumkan ya sejak beberapa jam yang lalu oleh STY sebagai pelatih kepala. Saya sudah tahu sebenarnya ini, tetapi saya tidak perlu untuk merinci 27 nama pemain. Teman-teman pasti sudah tahu semua. Namun ada 5 pemain ya yang sempat dicoret. Ya bukan dicoret apa-apa, mereka sebenarnya langganan di tim nasional. Ya kemarin terakhir dibawa ke Bahrain dan Cina seperti Dimas Derajat dan Wahyu Prasetyo, tapi kemudian dicoret. Ya, nah, ada juga Asnawi Mangku Alam yang cedera juga tidak disertakan. Pemain Hernando Ari, ya, yang mengalami masalah juga itu dicoret. Malik Rizaldi, ya, yang juga dibawa kemarin di bulan Oktober dicoret atau nama-nama mereka diganti lah, ya, oleh pemain yang lain, oleh STY. Sayuri bersaudara masuk, ya, Yance dan Jakob untuk mengisi posisi yang ditinggalkan juga oleh Malik Rizaldi, ya. Kemudian Hernando diganti oleh penjaga honor Persis Solo Muhammad Riyandi yang ada, dan Asnawi posisi juga ada Yance yang masuk, ya. Kalau Malik Rizaldi, Jakob yang sudah mengisi. Nah, posisi dari Dimas Derajat, Dimas itu Ramadan Sananta yang direkrut kembali. Ramadan kan tidak dibawa oleh STY pada Oktober yang lalu, tapi sekarang Ramadan ikut, ya, untuk bisa masuk. Wahyu Prasetyo, ya, diganti. Yang masuk adalah Justin Hubner. Ketika Justin Hubner dalam kondisi yang baik, sudah bugar. Dalam video saya juga sebelumnya tadi pagi sudah saya bicarakan bahwa Justin Hubner menyatakan bahwa dia siap setelah dia pulih, ya. Jadi itulah perubahan-perubahan yang ada untuk menghadapi pertandingan di bulan November ini. Jepang 15 November dan Arab Saudi pada tanggal 19 November. Nah, dengan nama-nama ini, ya, ada juga yang masuk yang masih bertahan, yaitu Hoki Caraka yang masuk di depan. Jadi kalau di depan itu ada Hoki, ada Ramadan Sananta juga yang untuk bisa masuk di dalam, ya, di samping Rafael Struik yang pasti akan mendapat tempat. Nah, lalu bagaimana bentuk starting 11 yang akan ditampilkan oleh STY dalam pertandingan menghadapi Jepang dan Arab? Menurut saya, ya, untuk penjaga gawang adalah Martin Paz, ya, Martin Paz, dan di kanan tuh Sandy Walsh, di kiri Calvin Verdong, ya. Kemudian 3 back tengah itu Mes Silgers, Jai Itses, dan salah satu di antara Justin Hubner atau Jordi, bahkan Rizky Ridho yang ada di sana, ya, untuk bisa masuk. Saya lebih keinginan sebenarnya Rizky Ridho yang masuk, bukan Jordi, sehingga itu timnya jadi Mes, Jai, Rizky. Di tengah, ya, kalau ada Sandi di kanan dan Verdong di kiri, berarti ada Tom Hai dan juga Nathan Chok, karena Ivar kan tidak boleh masuk karena akumulasi kartu. Namun Ivar tetap dipanggil dalam 27 nama. Ivar itu akan bermain melawan Arab Saudi setelah absen melawan Jepang. Sementara di depan, di kanan itu pasti akan diisi oleh Eliano Renders. Eliano, kemudian Rafael dan Ragnar Oratmangun. Itu menurut saya starting 11 paling ideal dari STY di saat akan menghadapi Jepang dan juga menghadapi Arab Saudi. Jadi itu kira-kira teman-teman, ya, yang perlu kita lihat. Dengan ada beberapa pergantian pemain yang sebut di awal, juga kemungkinan starting 11 terbaik. Tapi semua kan berpulang ke STY. STY yang lebih tahu untuk starting 11-nya. Tetapi tidak boleh main-main bagi STY. Tidak boleh bereksperimen dalam pertandingan ini. Paling enak, seperti yang saya sebutkan tadi, itu udah yang terbaik untuk menghadapi Jepang. Karena ini tidak main-main, Jepang kuat peringkat 16 dunia. Ya, kita juga harus berhati-hati dengan Arab, karena Arab juga mengincar kemenangan ketika bermain di kandang kita. Jadi ya kita serahkan kepada STY, namun yang terbaik. Karena STY sudah berjanji bahwa dia akan memberikan yang terbaik. Dia sudah dituntut oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk mendapatkan poin di GBK dalam 2 pertandingan. Tidak main-main. Jadi makanya ini satu tuntutan buat STY yang STY harus
mempertanggungjawabkan itu. Nah, kita berdoa aja sebagai netizen penggemar sepak bola Indonesia, semoga Indonesia mendapatkan hasil yang positif. Kita tetap dukung penuh tim nasional kita. Oke? Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.